terus juga kita sharing mengenai mungkin pengalaman Bapak Ibu di organisasi masing-masing seperti apa. Perkenalkan, saya Anissa, Bapak Ibu yang akan menjadi moderator pada siang hari ini atau pada pagi sampai siang hari ini. Kami atau nanti kita akan berdiskusi mengenai bagaimana sih perspektif dari dunia jasa atau dalam dunia HR saat ini gitu ya. Kita akan gali lebih lanjut dengan Pak Fahmi mengenai bagaimana sih dunia HR saat ini, terus perspektifnya seperti apa sih agar dapat kompetitif nih. Kita tahu organisasi dengan cepat berubah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin lebih enak kita kenalan dulu dengan Pak Fahmi. Halo, selamat pagi Pak Fahmi. Selamat pagi, Bu Anissa. Pak Fahmi ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau saya boleh Selamat pagi perkenalkan, semuanya. izin Pak Fahmi memperkenalkan diri ya Pak ya. Silakan. Saya perkenalkan terlebih dahulu, Pak Fahmi luar biasa sekali. Pak Fahmi ini saat ini sebagai VP of Human Capital di Panorama Hospitality Management. Wah, luar biasa sekali nih Pak Fahmi dari 2018. Jadi kalau mau kita ngomongin terkait hospitality, terkait pelayanan gitu, Pak Fahmi sudah asam garam kehidupan ya Pak ya. Insya Allah. Terus kemudian juga sebelumnya beliau sebagai corporate director dari Archipelago International Indonesia dan sebelumnya sebagai corporate director di Tenant Hospitality Management. Nah, kalau kita ngomongin pendidikan tentu saja luar biasa. Beliau S1 di Management Information System and Software Engineering. Jadi background-nya engineer gitu ya Pak ya, tapi masuknya ke dunia HR nih Pak. Dan menariknya HR-nya HR layanan gitu. Kemudian beliau juga melanjutkan S2 di HR, Human Resource Management. Menarik nih Pak nih. Ya. Pasti ceritanya nih dari orang teknik gitu terus masuk ke dunia layanan. Itu kan dua hal yang berbeda nih Pak nih. Iya. Pasti menarik sekali. Saya sih nggak sabar Pak. Oke deh. Biar saya nggak lama. Oke, mungkin pertanyaan saya Bapak lebih nyaman. Pertanyaan kita enaknya settingnya tanya jawab langsung. Jadi peserta bisa tanya jawab langsung atau Bapak jelaskan dulu, kemudian peserta nanya di belakang nih Pak. Lebih nyaman seperti apa Pak? Lebih nyaman langsung. Langsung aja biar kita diskusi ya Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Siap. Oke, saya nggak mau lama-lama. Saya kasih panggung ini ke Pak Fahmi. Monggo Pak Fahmi silakan. Minta izin untuk di-share untuk slide share-nya di co-host. Sudah bisa share. Sudah ya? Ya. Oke. Terlihat ya? Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bu Anissa, Bu Hana, dan tim Humanika. Dan terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Hari ini kita bukan belajar, hari ini diskusi ya. Karena kita yang namanya belajar itu setiap saat. Saya pun masih belajar. Ya, jadi saya coba sharing ya. Ini judulnya menarik ya, judulnya menarik. Apalagi tadi Bu Anissa sebut saya dari teknik, dari IT kok lari ke HR dan malah sekarang di corporate di dunia pelayanan gitu ya. Nah ini seru sekali. Nah di sesi ini kita nggak melulu ngomong pelayanan ya, tapi kita juga mesti melihat service itu apa sih gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang kita jualan barang loh gitu ya, tapi jualan barang itu tanpa service itu tidak menarik gitu ya. Jadi service ini adalah satu nilai tambah ya dalam pelayanan ke customer gitu ya. Nanti kita bedah gimana tuh dia, gimana caranya dari sudut pandang HR, apa yang HR harus lakukan ya. Jadi slide ini sekali lagi saya buka dulu pikiran apa sih yang membuat perusahaan itu lebih kompetitif dibandingkan perusahaan yang lainnya. Di business competition ini, baik itu di dunia hotel gitu atau hospitality ataupun lainnya gitu loh. Mereka tuh melihatnya kalau kompetisi ini harus fasilitasnya mesti bagus gitu ya. Terus apalagi
produknya bagus, ya infrastruktur bagus, strategi mereka lihat strategi dari kompetisi itu mereka copy paste dan custom gitu ya. Tapi pada saat kita berkompetisi dengan cara seperti itu nggak akan langgeng gitu ya. Kebetulan saya di hospitality gitu ya, jadi Bapak Ibu yang bukan di hospitality itu akan sama juga, karena ada satu hal sebetulnya yang menjadi keunggulan satu perusahaan. Ya, kita hanya copy paste mereka punya produk, copy paste mereka punya strategi, itu hanya sesaat ya. Berapa waktu kemudian kita akan turun lagi ya, kalau hanya melihat kompetisi itu dari apa yang dihasilkan oleh kompetitor kita. Ya. Nah, pada saat produk dan strateginya kita copy paste ya, kita custom, kok nggak ngangkat gitu ya, kok kita masih aja mereka kok tetap nomor 1 gitu ya. Apa sih kuncinya gitu? Ada yang terlupakan. Ya. Apa itu yang terlupakan? Kalau kita lihat sebetulnya itu adalah culture. Ya. Bagaimana budaya di perusahaan tersebut sehingga tanda kutip service itu ternyata menjadi kunci gitu ya. Jadi kalau kita lihat di hospitality industry gitu ya, sekali lagi saya bawa ya, tapi sekali lagi Bapak Ibu ini tidak tertutup di non hospitality industry. Ya. Nah, kalau di hospitality industry di situ produk jelas sekali dibungkus oleh service. Ya. Bahkan service nomor 1. Ya, artinya hospitality itu melayani, memberikan service bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Sekarang kita lihat, perusahaan apa yang berkembang tanpa servis? Perusahaannya itu besar. Bahkan bank saja, BCA, mereka bukan lagi yang seperti dulu, gitu ya. Kita datang teller, kita datang nunggu antrian, ambil antrian, kita duduk, dipanggil, kita lakukan transaksi keuangan di situ, setelah itu selesai. BCA pun sudah melihat betapa pentingnya servis. Jadi kalau Bapak Ibu dalam 2 tahun terakhir ini melihat atau 3 tahun terakhir berkunjung ke bank BCA, mulai dari pelayanan kita masuk ke gedung BCA-nya sampai kita selesai melakukan transaksi, itu betul-betul pelayanan diperhatikan. Poinnya adalah mengapa budaya perusahaan menjadi penting. Ya, mengapa budaya perusahaan menjadi penting? Nah, berdasarkan riset Bros & Co, ya, di sini terlihat ya bagaimana menunjukkan bahwa ada korelasi kuat antara budaya organisasi dan kinerja. Ya, kalau kita lihat di sini, budaya organisasi yang tidak dijalankan oleh mayoritas tim atau karyawannya itu underperforms. Sedangkan yang setengah-setengah ada di 50-50. Tapi begitu organisasi itu, budaya organisasi dijalankan, ya, dipahami, dimengerti, dijalankan, itu terlihat sekali. Ya, itu menjadi kunci daripada kemajuan dari perusahaan. Jadi bisnis apapun yang tadi di awal saya sebutkan, kita punya strategi, mereka copy, it's okay. Ya, jadi kalau di dunia hospitality itu kadang-kadang kompetitor itu malah mereka minta izin untuk melihat produk kita gitu. Ya, kalau di hotel industri itu dipersilakan saja gitu ya. Mereka mau lihat makanan kita, mereka mau lihat kamar kita, nggak apa-apa gitu. Karena yang mereka lihat adalah fisik. Tapi mereka tidak bisa meniru budaya kita. Budaya perusahaan itu nggak bisa mereka langsung tiru. Ya, jadi kekuatannya adalah di company culture tadi. Kita lihat mereka dikenal seperti BCA itu poinnya apa? Oh, bank yang ramah. Dengan lambang BCA itu orang udah lihat ini bank yang ramah dengan pelayanan. Nah, setelah itu adalah budayanya seperti apa? Ya, dan juga bagaimana itu dijalankan oleh semua karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi sebetulnya
banyak perusahaan besar yang dikenal, ya, tapi mereka tidak bisa mempunyai customer yang loyal. Ya, customer-nya itu turnover terus, tidak pernah ada yang loyal di situ. Karena kalau kita lihat sekali lagi ke budaya perusahaan dan tidak dijalankan oleh semua karyawan gitu ya, semua tim tersebut. Nah, kalau kita lihat bagaimana menerapkan company culture tadi dan strateginya seperti apa? Kita masuk di sini. Company identity, ya, company identity itu adalah nama. Jadi kalau kita lihat nama perusahaan yang besar apa sih, Bapak Ibu? Kalau kita lihat, atau kita sebut Google, semua orang udah pasti tahu ya. Kita sebut McDonald, semua orang udah tahu. Jadi di sini kalau kita lihat nilai kompetitifnya, ya pertama adalah nama. Ya, nah nama itu kalau kita lihat hanya nama. Oh kita lihat McDonald seperti apa sih? Itu McDonald visualnya, restorannya seperti apa. Jadi ini hubungannya nanti saya tarik ke company culture, ke pelayanan ya. Jadi di awal sesi tadi saya sudah sebutkan bahwa infrastruktur, bahwa produk itu tidak cukup untuk bersaing. Kalau kita lihat ya, ini pencet mouse-nya. Jadi nama dan visual itu hanya untuk menarik ya. Oh McDonald kita mau mampir gitu ya. Ya itu menarik karena bayangan kita McDonald restorannya itu seperti ini gitu ya. Nah, pada saat kalau kita lihat nama dan visual itu menggambarkan kalau orang mau check-in di hotel. Dia sebut salah satu brand hotel dah gitu ya. Apa misalkan? Mereka sudah lihat, oh, nama hotel ini saya kenal. Gedungnya seperti ini. Itu hanya menjadikan ketertarikan sesaat gitu. Ya, di awal. Ya, tapi tidak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi banyak Bapak Ibu kita makan di salah satu restoran gitu, gedungnya bagus, namanya bagus, tapi nggak jarang juga pelayanannya kita lihat tidak sebesar namanya gitu ya, tidak sebagus namanya. Nah begitu juga di dunia hospitality. Kita mau check in di hotel bintang 5, ya kita sebut salah satu brand deh. Saya nggak sebut di sini ya. Nah gedungnya bagus. Orang hanya ingin masuk pertama, tapi pengalaman setelah itu, itulah yang menentukan apakah mereka akan kembali atau tidak. Nah, jadi sekali lagi, produk, nama itu hanya membuat orang tertarik sesaat. Nah, yang ketiga yang menentukan apa? Sekali lagi yang tidak terlihat. Kalau nama terlihat, gedung terlihat, yang tidak terlihat apa? Itulah budaya. Jadi budaya pelayanannya di situ seperti apa? Budaya kerjanya seperti apa? Ya, budaya daripada leadership yang ada di situ seperti apa? Jadi sebetulnya sekali lagi banyak perusahaan yang tidak mengindahkan bahwa company culture itu penting sekali. Terbentuknya company culture itu penting sekali. Akan tapi banyak juga yang mereka tidak paham gitu ya. Bagaimana untuk menerapkan company culture tadi sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimum ke customer, excellent service. Ya. Nah, sesi ini adalah kita membuka wawasan, yuk sama-sama. Ternyata membentuk budaya pelayanannya seperti ini loh gitu ya. Jadi slide ini saya coba share ke Bapak Ibu. Ini berdasarkan pengalaman saya dan saya ambil dari beberapa literasi sehingga semakin aplikatif. Jadi kalau Bapak Ibu masih ragu atau bingung gimana nih menerapkan budaya perusahaan, di akhir sesi ini kita punya kesimpulan. Ternyata langkah-langkah menerapkan budaya perusahaan itu memang HR ataupun human capital itu berperan aktif di sana. Ya, oke kita lihat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, nama itu visual itu yang terlihat, tapi yang non visual ini adalah culture. Sampai sini ada pertanyaan boleh diinterrupt ya. Ininya dulu, pemahamannya dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, nama, visual, dan non-visual, inilah yang meyakinkan orang untuk terus memakai jangka panjang. Jadi sekali lagi tadi, non-visual ini apalah? Non-visual ini adalah pelayanan yang diberikan
culture atau budaya service di sana seperti apa? Kalau kita sebut service culture-nya seperti apa? Melayani orang. Jadi 3 faktor ini, sekali lagi, nama, visual itu hanya sesaat, tapi setelah mereka mendapat pelayanan, mereka langsung ambil kesimpulan mereka mau balik lagi atau tidak. Ya, nah untuk memperkuatnya itu adalah pelayanan. Yang disebut itu tadi non visual adalah bagaimana budaya servis di perusahaan tersebut. Nah, kita masuk lagi. Nah, non visual ini apa maksudnya? Kalau tadi kita ada visual, nama, ada gedung. Nah, non visual apa? Nah, non visual ini adalah perilaku yang membuat orang lain kamu tertarik, ya. Budaya pelayanan tadi. Ya, jadi yang berikutnya adalah Bapak Ibu, dari pembahasan nama dan visual, coba sekarang Bapak Ibu, saya mau minta komen. Sebut deh 3 perusahaan atau 4 perusahaan yang Bapak Ibu langsung link dengan nama besar dan fasilitas ataupun infrastruktur mereka. Boleh kasih komen nggak? Mana yang Bapak Ibu selalu, oh, melihat gambar ini udah langsung, oh seperti ini. Yang tadi saya sebut apa? McDonald ya. Oke, apalagi yang Bapak Ibu lihat visual langsung tertarik gitu. Atau BCA langsung sih, Pak. link. Apa Ibu? BCA. BCA. Apalagi? Sebut 3 deh, baru 1. Apalagi yang lain? KFC. KFC. Temennya Oke, McD. KFC berarti kita langsung ingat apanya tuh? Ayamnya ya? Orang tua, Ayamnya. Pak, orang tua. Orang tua ingat apanya Pak kalau orang tua Pak? Logonya. Iya, ingat apa tuh? Maksud saya produknya apa? Jam. Itu minuman kesehatan. Minuman kesehatan. Oke, thank you Pak. Nah jadi dengan logo ini kita udah link kan siapa mereka di belakang itu kan? Itu baru kita kenal, baru visualnya gitu kan? Tapi Bapak belum masuk ke orang tuanya seperti apa budayanya, belum. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari gambar aja sudah terlihat. Nah, BCA sudah pasti tahu ya. Kalau saya pasang logo bank yang lain gimana image-nya? Ya. BCA kita udah lihat, oh pelayanannya. Nah, kalau saya gambarkan ini apa nih? Garuda, Pak. Garuda. Kenapa tahu Garuda? Pramugari, Bu. Pramugari. Pramugari. Thank you. Ada lagi nggak? Apa yang terlintas di pikiran? Ada yang pernah pakai Singapore Airlines? Lain. Oke. Singapore Airlines itu yang satu orang ya. Apa yang menonjol di mereka? Pelayanan. Garuda, pelayanan. Jadi sebetulnya dengan atribut yang terlihat aja kita udah link dengan pelayanannya mereka, dengan nilai plusnya mereka apa gitu ya. Nah sekarang perusahaan kita langsung nggak orang lihat, oh perusahaan kita ini langsung pelayanan gitu. Oh kita dikenal dengan pelayanannya. Nah sekali lagi mereka sudah terbentuk ini dengan proses yang panjang. Ya kalau kita lihat, saya baca itu bagaimana Singapore Airlines itu bisa memberikan pelayanan yang konsisten, yang diterapkan oleh semua lini, bukan cuma kru di atas pesawat, tapi yang petugas yang di darat pun mereka juga sama memberikan pelayanan yang sedemikian bagus. Nah itu adalah sekali lagi peran daripada HR di situ. Nah kita masuk. Nah sekarang kita kuis. Tadi kan saya sudah pembukaan ya. Sekarang saya kuis. Saya minta proaktif nih. Boleh unmute langsung ya. Oke. Berikut ini adalah elemen dari identitas. Kecuali apa? Ayo. Ayo Bapak Ibu boleh langsung dikasih kesempatan bicara nih. Nah, nggak usah raise hand ya Pak ya, jadi langsung ngomong aja ya Pak ya. Langsung ngomong. Oke. Berikut ini adalah elemen-elemen identitas. Kecuali apa? Ayo. Non-visual. 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 B. Good. Ya. Good. Nama. Logo. Nama, Pak, itu nama. terlihat. Nama identitas Nama. terlihat. Ya, kecuali. Pertanyaannya kecuali. Logo. Logo terlihat, Pak. Visual. Yang tidak terlihat non-visual. Oke, yang kedua. Salah satu fungsi identitas untuk apa, Pak? Visual tadi untuk apa? Merekam. Meyakinkan untuk mencoba. Yes. Ya. Good. Meyakinkan untuk mencoba. Jadi kalau orang ngelihat nama besar, terus gedungnya bagus,
ya fisiknya restorannya bagus, itu hanya meyakinkan untuk mencoba. Belum tentu balik lagi ya Pak ya. Iya, kenapa Ibu? Belum tentu balik lagi ya Pak Belum ya. tentu balik lagi. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya jelaskan tadi ini sebetulnya saya lagi buka mindsetnya dulu gitu ya. Belum langsung masuk materi. Saya dari awal dulu ya. Berarti pentingnya budaya pelayanan gimana gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat budaya kerja yang tidak terlihat tadi itu adalah merupakan kalau kita lihat diasumsikan dengan pohon itu akarnya. Jadi kalau akarnya kuat ya, akarnya besar dan bagus, itu batangnya akan bagus dan pohonnya juga akan rindang, daunnya akan rindang. Jadi sedemikian kalau kita misalkan budaya perusahaan dalam hal ini tanda kutip, kalau dalam pelayanan adalah budaya pelayanan atau service culture, itu sebetulnya akarnya tuh. Ya, jadi dia yang membesarkan juga perusahaan. Sekali lagi bukan yang visual saja, tapi mereka juga yang non visual dalam hal ini budaya ikut membesarkan perusahaan tersebut. Oke, next. Nah, budaya kerja contohnya apa? Nah, budaya kerja adalah definisinya kumpulan value atau nilai yang diimplementasikan dalam bentuk perilaku oleh mayoritas atau populasi secara konsisten. Nah, sekarang hubungannya HR, ya HR perspektif dalam excellent service culture, ya disitulah kita harus membentuk budaya kerjanya tersebut. Bagaimana kita berkomunikasi dengan tamu, dari mulai tamu datang sampai tamu berinteraksi sampai selesai. Jadi kumpulan nilai-nilai yang diimplementasikan. Jadi banyak perusahaan yang di dindingnya itu tertulis value perusahaan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu yang sudah pindah lebih dari 2 perusahaan, saya tanya. Perusahaan ketiga yang sebelumnya ini value-nya apa? Ya. Kadang-kadang bahkan perusahaan yang sebelumnya saja saya tanya, ya jadi saya sering melakukan interview di level middle up level ya, manajer senior ke atas, saya tanya, Bapak, value di perusahaan Bapak apa saat ini yang sedang bekerja ini? Mereka nggak bisa jawab. Karena value hanya tempelan dinding aja, hanya kalau orang bilang tuh hanya apa ya, hanya hiasan aja. Ya, oh Pak, contoh value di tempat saya harus jujur Pak, konsisten Pak, gitu ya. Itu sifat daripada apa? Daripada value tadi itu hanya sekali lagi hanya tempelan gitu. Bahkan hafal pun tidak. Nah, jadi sekali lagi budaya perusahaan atau budaya kerja yang dimaksud di sini adalah nilai yang diimplementasikan dalam bentuk perilaku. Jadi ada pola perilaku yang dilakukan oleh semua orang, ya, semua karyawan di sana. Ya, sampai sini jelas ya. Nah, kita masuk lagi ke budaya pelayanan, ya. Respon dari service yang diberikan ke tamu itu seperti apa sih? Oke. Nah, kalau kita bisa menggolongkan, sekali lagi ya Bapak Ibu, saya menggolongkan service, nanti saya kaitkan dengan culture. Kalau dalam pelayanan hospitality misalkan, itu ada tingkat kepuasan tamu. Kalau kita menginap di hotel bintang 3, hotel bintang 3 itu harus ada apa sih fasilitasnya? Atau hotel bintang 4, fasilitasnya harus ada apa sih? Kolam renang gitu ya. Luas kamar 26, minimal 26 meter persegi. Terus ada apa lagi? Restoran, ada spa misalkan. Nah, tingkat kepuasan customer yang sesuai dengan apa yang diinginkan itu adalah basic. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah membayangkan nginap di satu hotel, akan nginap gitu ya, besoknya mau nginap, misalkan besok hari Minggu mau nginap di satu hotel bintang 4 atau bintang 5. Harapan kita apa nih di hotel bintang 5 itu? Ternyata harapan kita sesuai dengan apa yang ada. Itu basic sebetulnya. Tingkat kepuasannya itu basic. Nah, yang kedua adalah, aduh basic ya, tapi saya sih maunya nih pada saat saya datang ke hotel tersebut, saya dikasih apa ya, welcoming drink deh, welcome drink gitu ya, atau dikasih gift gitu. Mudah-mudahan sih kita dapat nih gitu ya. Expected. Jadi expected itu di atas basic gitu ya. Expected itu adalah sedikit nilai kepuasan itu di atas basic. Nah, di atas expected adalah desire. Ya, keinginan tamu yang lebih. Saya mau nginep di hotel bintang 3 tapi
mudah-mudahan servisnya jauh lebih baik dari hotel umumnya, ya, expected. Tapi desire-nya saya mau selama saya stay nyaman, ya, terus pelayanannya itu responsif dan kualitas produknya juga lebih bagus daripada hotel yang lainnya. Terus mungkin saya pas ulang tahun nih saya dikasih gift dari hotel gitu, keinginan gitu ya. Kita besok nih ulang tahun, kita mau nginep, keinginan kita adalah gift dari hotel misalkan ya. Ternyata hotel itu memberikan, berarti apa yang dia inginkan terkabul gitu ya. Ada lagi yang tingkat yang lebih tinggi, surprising. Dan yang akan paling di atas adalah unbelievable. Unbelievable itu adalah sesuatu yang kita nggak bayangkan, wow gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam memberikan kualitas service, nah sekarang dari perusahaan tersebut komitmennya ada di level berapa yang kita mau berikan. Kalau kita mau berikan di level surprising, pola perilaku apa, budaya service seperti apa, budaya pelayanan seperti apa, budaya kerja seperti apa yang kita harus lakukan atau kita harus bentuk, gitu ya. Jadi sekali lagi dalam persaingan bisnis ini, budaya pelayanan itu tidak bisa hanya stay di basic. Ya udahlah, hak customer kita kasih gitu ya. Kan kita udah kasih fasilitas yang memang seharusnya, itu nggak akan bertahan. Ya. Sekali lagi, yang terlihat tidak bisa mempertahankan daripada performance perusahaan. Harus didukung yang tidak terlihat tadi ya, budaya pelayanan tadi. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Nah, sekarang budaya perusahaan itu apa sih? Ya. Tadi sudah disebut ya. Jadi kalau kita lihat di sini company's culture, it is personality and it's defined by its value, mission, vision, standard, procedure, attitude, behavior dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat company culture itu adalah sebetulnya adalah kalau kita lihat turunan daripada value, ya, visi, misi, dan dikuatkan juga dengan standar prosedur SOP yang ada. Ya. Jadi pada saat perusahaan itu dibentuk, pertama apa sih yang diinginkan oleh founder? Ya, visi misinya dan bagaimana orang yang bekerja di perusahaan tersebut itu dibentuk oleh apanya? Dengan value-nya tadi. Jadi value perusahaan itulah menjadi filter pada saat kita meng-hire orang, ya, pada saat kita melakukan interview, pada saat kita melakukan performance appraisal, value tadi juga diukur. Jadi pada saat sesi sebelumnya saya sharing bahwa kompetensi itu tidak hanya kompetensi yang skill, ya, bukan kompetensi fungsional saja, tapi kompetensi perilaku juga harus ada bobotnya dalam penilaian karyawan, gitu ya. Oke, next kita maju. Nah, kalau tadi company culture, nah sekarang company service culture. Jadi dari budaya pelayanan itu apa sih sebetulnya? Jadi company service culture adalah set of value, ya, yang memfasilitasi pada saat kita memberikan pelayanan kepada tamu. Jadi ada nilai tambah di situ. Ya, disitulah dibentuk budaya pelayanan, ya, sehingga produk yang kita berikan itu nilainya ada nilai tambah di sana. Nah, kalau kita lihat service culture, masalahnya adalah kita sebut bahwa perusahaan ini punya service culture. Masalahnya, pertanyaannya adalah apakah dimengerti oleh semua karyawan service culture kita seperti apa? Yang kedua adalah standar kualitasnya, apakah kita berikan mereka informasi yang sesuai? Terus gimana memonitor pada saat mereka melakukan tugas? Pola perilaku mereka gimana dimonitornya dan sebagainya. Nah, terus dari kita apakah sudah dijelaskan? Ya, clearly related customer satisfaction. Ya, jadi customer satisfaction kalau kita lihat tadi dari standar, expected, ya, sampai unbelievable, apakah target kualitas pelayanan kita mereka sudah tahu karyawan itu? Ya, di sini yang banyak ditemukan masalah-masalah di perusahaan. Jadi gaungnya adalah kita harus melayani customer dengan sebaiknya. Nah, sebaiknya itu bagaimana? Apakah sudah diturunkan?
ke pola perilaku atau cara kerja mereka, dan mereka apakah goalnya sudah jelas gitu. Yang berikutnya adalah gimana implementasinya, apakah ada praktis atau training melatih mereka untuk melakukan itu, ya. Terus ada nggak yang poin apa yang menjadikan bahwa culture tersebut bertahan? Apakah ada rewards program bagi yang melakukannya, gitu ya? Nah, poinnya adalah banyak perusahaan-perusahaan yang tidak semuanya memahami, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, ada yang ke atas, ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang ke bawah. Akibatnya kualitas pelayanan dari perusahaan itu tidak maksimal. Jadi yang dinamakan culture, ada tidaknya culture itu terbentuk dari apa yang tim lakukan atau yang karyawan lakukan. Ya, kita bisa bayangkan ya, kalau value itu hanya slogan, visi hanya slogan, visi misi slogan, tidak diturunkan ke pola perilaku seperti apa gitu ya. Kita bisa bayangkan gitu ya. Jadi tidak akan terbentuk company culture ataupun service culture di perusahaan tersebut. Karena peran HRD di sini kalau kita lihat, misalkan mereka tidak ada program bagaimana ya, kadang-kadang karyawan itu kalau kita bilang ada change ada perubahan gitu, mereka tuh kadang-kadang udah nolak duluan. Jadi kalimatnya ada kadang-kadang diperhalus adalah merubah kebiasaan. Jadi diperhalus ya, karena banyak orang yang kalau menghadapi perubahan yang tadinya service standarnya seperti ini menjadi lebih baik seperti ini, itu mereka masih enjoy dengan kebiasaan lama. Nah, disitulah sekali lagi peran HR. Gimana nih kita menyikapinya untuk membentuk budaya perusahaan atau budaya service yang maksimum gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi. Jadi terbentuknya company culture atau budaya pelayanan sebetulnya sekali lagi mulainya dari atas. Jadi nggak bisa lagi perusahaan CEO atau kalau di dalam hotel GM gitu ya, mereka panggil trainer atau adakan internal training, yang di training itu yang hanya level staff, yang direct contact ke tamu. Ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi, training itu bukan alat untuk menyembuhkan semua masalah di perusahaan ya. Jadi banyak juga perusahaan yang belum paham. Kalau karyawannya tidak perform, panggil trainer, training gitu. Tapi mereka tidak membenahi poin-poin atau fungsi-fungsi di dalam perusahaan itu sendiri. Ya. Jadi membentuknya harus dari atas. Jadi role model itu ada di atas, ada di top, gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana leader yang ada di level berikutnya adalah menjalankan secara konsisten. Yang ketiga adalah kita buat program rewards, penilaian. Ya, pada saat pola perilaku itu kita tetapkan, ya pola perilaku itu kita bisa turunkan mulai dari value. Satu value misalkan apa? Integritas. Integritas itu diturunkan ke pola perilaku. Nah, pola perilaku itu dievaluasi apakah sudah dijalankan. Bagi yang sudah menjalankan kita berikan rewards gitu ya. Nah, nanti kita lebih detail lagi. Nah, dalam dunia hospitality ya, budaya pelayanan itu bahkan ada yang kita bagi menjadi 4 ataupun lebih. Pada saat tamu datang, bagaimana sense of welcome-nya ada, tamu merasa disambut. Pertanyaannya, bisa nggak diterapkan di non-hospitality? Bisa sekali. Contohnya BCA yang tadi saya sebutkan. Ya, sense of welcome kita sampai di lobi BCA seperti apa? Security-nya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Bisa dibantu? Ibu mau transfer atau mau buka tabungan gitu? Bisa saya bantu ambilkan nomornya? Sense of welcome itu di BCA itu belajarnya dari hospitality. Ya, jadi banyak sekarang company non-hospitality, dia sudah mengakomodasi daripada pelayanan di hospital gitu ya, hospitality industry. Ya, nah setelah kita datang ke lobby, yang kedua adalah sense of connection. Jadi pada saat tamu datang merasa disambut, coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu datang ke satu hotel, terus nggak ada yang buka pintu, nggak ada yang greeting, gitu ya. Itu udah pasti bisa dinilai aja.
Ya, kalau Bapak Ibu datang ke satu hotel gitu ya, kebetulan saya orang hotel juga, datang ke satu hotel nggak ada yang greeting, nggak ada yang selamat pagi, nggak ada yang selamat datang, itu udah jelas kualitas pelayanannya udah pada saat Ibu Bapak nginep itu udah jelas akan seperti apa gitu. Karena mereka nggak punya budaya pelayanan. Itu dari pada saat mobil kita masuk ya, masuk ke halaman hotel, itu ada security, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di hotel kami. Izin periksa Pak, gitu ya. Nah, kita udah melihat ini budaya pelayanannya ini jalan nih. Jadi dari mulai kontak pertama kita udah bisa menilai hotel macam apa ini. Apakah budaya pelayanannya jalan di sini. Nah, yang kedua adalah sense of connection. Dalam dunia bisnis, kalau tadi kita bawa BCA, setelah kita datang mereka selamat pagi, greeting, bisa dibantu, saya bantu ambilkan nomornya, Bapak Ibu silakan duduk di sini dan seterusnya. Itu baru sense of welcome gitu ya. Pada saat kita dipanggil nomornya, datanglah ke meja customer service. Bagaimana koneksi customer service dengan kita? Ya, jadi sekali lagi yang namanya service culture tidak hanya di hospitality, di semua industri itu masuk gitu, penerapannya. Nah, yang ketiga adalah contoh ya, contoh. The sense of surprise, bagaimana kita memberikan kejutan kepada customer, kejutan-kejutan yang menarik. Bapak Ibu, Bapak buka tabungan hari ini, kebetulan kami sedang ada promosi, Pak. Ya, ini hadiahnya yang buka tabungan ini adalah jam dinding, Pak. Itu kalau di BCA atau di industri lain itu yang namanya sense of surprise. Kalau di hotel, pada saat kita datang ulang tahun, kita disurprise dengan kue ulang tahun, dinyanyikan. Pada saat kita makan di restoran itu semua karyawannya yang ada di situ berdiri menyanyikan selamat ulang tahun. Itu sense of surprise contohnya. Yang keempat adalah sense of farewell. Setelah datang dilayani dengan baik, diservis dengan baik, diberikan kejutan, sampai kita pulang pun ada sense of farewell-nya, perpisahannya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menggunakan jasa kami, ya kami tunggu kehadiran Bapak Ibu selanjutnya gitu. Itu contoh. Nah, jadi bagaimana service ini bisa membungkus produk gitu. Ya, kalau Bapak Ibu makan di satu saya pernah punya pengalaman ya. Saya pernah punya pengalaman waktu itu di bandara di Bali, pada saat saya masuk ke restorannya cukup bagus ya. Itu saya duduk 5 menit tuh nggak ada yang sapa gitu ya. Saya perhatikan bangku yang lain yang datang juga nggak ada tuh yang sapa, yang proaktif tuh nggak ada. Sedangkan kalau di pelayanan hotel tuh harus ada proaktif, antusiasme tuh ada gitu. Nah, setelah saya lihat 10 menit nggak ada yang melayani, saya pindah ke restoran yang berikutnya. Nah, restoran berikutnya itu proaktif sekali. Pada saat kita masuk itu hostesnya, selamat pagi Bapak, silakan Bapak mau. Akhirnya saya pilih ke restoran yang sebelahnya itu. Walaupun tanda kutip selera saya nggak pas di situ. Tapi sekali lagi saya melihat servis yang ada di situ sudah terlihat pada saat saya pertama kali masuk ke restoran tersebut. Oke, next. Pak, ada yang bertanya nih Pak. Silakan. Saya potong langsung ya Pak ya. Silakan. Dari Pak Kuswandi. Pak Dia bertanya Kuswandi, silakan, gimana kita bisa ngukur bahwa kita udah kasih service beyond expected Pak. Ya. Contoh ini, dikasih contoh, customer butuhnya dibungkus biasa, kemudian dia tambah lah bubble wrap sama dia. Ada yang bilang beyond, namun beberapa customer nggak suka karena merasanya ini sampah gitu ya. Di satu sisi, kalau kita bikin SOP untuk respon customer dengan berbagai tipe variasinya, jadi banyak banget nih jadinya. Jadi ngukurnya gimana nih Pak? Wow, tadi Pak siapa Pak Suwandi? Pak Kuswandi Pak. Pak Kuswandi, makasih pertanyaannya. Ini mungkin Pak Kuswandi biasa belanja online ya Pak? Bubble wrap. Bubble wrap Pak. Belanja online itu sampah ya? Pak Kuswandi, makasih pertanyaannya. Nah, poinnya adalah sampai level mana Pak? Kita ingin memuaskan pelanggan sampai di mana? Sampai level mana? Kalau kita hanya standar, ya standar. Oh, kalau barang ini dibungkusnya dengan ini dibungkusnya dengan itu gitu ya jenisnya. Pecah belah, kasih bubble wrap lagi, double lagi dengan peti gitu ya, peti kayu gitu ya. Nah, kita juga yang tadi ya Bapak Ibu. Kalau kita hanya berada di standar, kan tadi ada grafik yang saya tunjukkan di awal, standar, expected, ya, surprise, unbelievable. Kalau kita selama ini
hanya target kita di standar, ya, akibatnya apa, Pak? Kita nggak punya nilai lebih, Pak. Nilai kompetitif nggak ada. Poinnya adalah, saya belum pernah ketemu jual beli online itu ada pertanyaan. Mau dibungkus pakai apa gitu ya? Ada nggak? Nggak ada. Karena mereka melakukan jual barang aja, selesai. Sekarang mereka mau bersaing dengan apa? Pelayanan. Oke, cepat delivery. Oke, good. Mereka hanya lihat sampai barang aman, ya, nyampe-nya cepat. 2 itu aja, Pak, standar pelayanan. Nah, Bapak mau outstanding nggak dari mereka? Sekarang pertanyaannya, ada nggak? Ya, kalau kita lihat nih ya, sebelum saya jawab lagi tadi, ada satu perusahaan yang bicara sama saya, Pak, yang namanya service kan kita sales ya, Pak. Sales itu kan harus mengejar penjualan, Pak. Kalau dengan tambahan bumbu-bumbu service itu kan akan jadi lama. Loh, saya bilang, dari mana lamanya? Bapak menjual dengan service dan tidak dengan service. Pertanyaannya, sebagai dari pihak customer itu suka dilayani dengan, oke, mau beli apa? Ini barangnya, Pak. Selesai. Apa customer mau Pak, ini barangnya, cara pakainya seperti ini, nanti kalau Bapak ada kendala, Bapak bisa hubungi. Kita suka yang mana sih sebetulnya? Jadi kalau pastinya kita suka yang kedua dong. Jadi kalau ada perusahaan yang berbicara tentang, oh saya jual produk Pak, servis bikin lama. Halo gitu ya. Servis itu bikin long term gitu loh. Bikin customer loyalitas gitu ya. Customer jadi loyalitas, jadi loyal gitu. Ya. Lamanya itu investasinya berapa? Nah, jadi kembali lagi pertanyaan Pak Kuswandi tadi, poinnya adalah Pak, kadang-kadang perusahaan yang menjual barang, mereka nggak berpikir ke sana, Pak. Pokoknya mereka kompetitornya melakukan apa, dia tiru aja, Pak. Apa sih poin-poinnya kalau toko online, Pak? Poin-poinnya apa sih? Cepat, selamat, ya kan? Mereka nggak pikir sampah, kan? Sedangkan ada dari sisi customer yang peduli sekali mengenai limbah plastik. Ya, kenapa nggak ada pertanyaan mau dibungkusnya dengan apa gitu? Kalau ada pertanyaan itu, Pak, wow aja. Artinya kita mulai naik lagi bukannya standar, tapi expected. Bahkan desire. Saya yakin dari sekian juta pembeli, pasti ada yang berpikir, kok nggak ada ya, nggak ada penjual nih yang mereka pakai kemasan tuh yang bukan plastik, yang misalkan yang bisa hancur, ya, yang bisa yang dari bahan-bahan tumbuhan atau daun dan sebagainya. Saya yakin ada, Pak, di situ, Pak. Pembeli-pembeli yang concern sekali dengan sampah plastik. Poinnya adalah, Pak Kuswandi, sekarang ini mereka nggak utamakan itu, Pak. Mereka pikir hanya dengan cepat dan barang selamat selesai, Pak. Saya berharap nih, Pak Kuswandi, mungkin nanti ada fasilitas kita bisa kasih input untuk penjual online, tolong dikonsider dengan limbah plastik, gitu, Pak. Nah, kalau ada singgungan itu, pasti mereka berpikir lagi, Pak. Oh, berarti kita mesti ada opsi nih. Jadi, Pak Kuswandi, kadang-kadang si penjual ini, pihak yang menjual tidak terlalu concern dengan kepuasan customer tadi. Mereka pikir cukup dengan standar cepat dan barang aman, Pak. Ya, nah poinnya adalah, Pak, kita harus munculkan kesadaran, ya, dengan cara apa? Dengan cara kita di media sosial, ya, keprihatinan kita dengan sampah-sampah belanja online ini, contohnya, Pak, dengan plastik ini. Nah, di situ mereka mulai berpikir. Jadi kadang-kadang pihak penjual atau pihak produsen ini, mereka masih belum tersentuh dengan nilai daripada pelayanan itu sendiri. Mereka masih ada di level standar tadi. Ya, Pak Kuswandi. Jadi poinnya adalah biasanya ada permintaan, ada feedback, dan kalau feedback itu sifatnya massal, sifatnya banyak, feedback yang menginginkan jenis bungkusan yang tidak plastik, mereka akan berpikir mencari lagi solusinya seperti apa. Jadi sebetulnya Pak Kuswandi, ada inisiatif langsung dari penjual, ada inisiatif yang harus dikomunikasikan. Contohnya seperti hotel gitu ya. Selama ini mereka berpikir check-in cepat cukup, kamar bersih cukup, ya, harga murah cukup. Tapi customer nggak cukup sampai di situ, Pak. Nah, dengan adanya
guest satisfaction index, dengan adanya feedback dari tamu, barulah hotel berpikir. Nah, saya berharap Pak Kuswandi yang tadi itu ada feedback dari pembeli yang digaungkan, yang dipublikasikan lewat sosial media, sehingga mereka juga berpikir lagi bagaimana meningkatkan kepuasan si calon pembelinya. Bahkan misalkan ada semacam himbauan, ayo kita beli di Tokopedia karena mereka kemasannya dengan menggunakan bahan-bahan alami gitu. Wah, itu ini sekali Pak gitu. Yang fanatik dengan sampah plastik mereka pasti akan ke sana gitu. Jadi sekali lagi ada inisiatif yang diambil langsung oleh si pihak penjual, ada inisiatif yang harus diberikan feedback Pak. Semoga menjawab ya Pak Kuswandi. Ada lagi? Kalau enggak kita lanjut. Sepertinya Oke. lanjut Pak, belum ada Ya. lagi. Nah sekarang apa yang membentuk budaya kerja tuh apa sih? Ya. Nah kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat budaya kerja atau budaya perusahaan, judul tidak sama dengan perilaku ya. Punya integritas ya, kadang-kadang jujur gitu ya, punya integritas, peduli ya. Tapi kenyataannya di lapangan, maaf ya, di lapangan banyak juga yang tidak jujur, banyak penyimpangan-penyimpangan ya di bagian keuangan, di bagian pembelian ya. Karena apa? Judul tidak sama dengan perilaku. Ya. Jadi sebetulnya saya agak prihatin ya, banyak perusahaan-perusahaan yang boleh dibilang di sini budaya perusahaannya itu hanya sebagai slogan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang menentukan perilaku yang mendukung budaya kerja. Ada 6 faktor. Gimana memformulasikan pembentukan perilaku. Nah, jadi pada saat kita mau memberikan pelayanan di mana dari value, dari budaya pelayanan tadi, kita turunkan ke perilaku, pola perilaku. Jadi perilaku harus ada kata kerja. Ya, jadi saya ulang lagi, Bapak Ibu, budaya perusahaan itu bisa diturunkan dari value atau bisa diturunkan dari poin-poin budaya pelayanan yang kita mau bentuk. Misalkan budaya pelayanan responsif, antusiasme, proaktif gitu. Nah, itu diturunkan ke pola perilaku. Jadi pola perilaku itu harus ada kata kerjanya. Jadi bukan cuma proaktif gitu ya. Proaktif itu harus seperti apa sih gitu diturunkan. Makanya kalau kita lihat ini kok kayak seperti kamus kompetensi ya. Saya jawab yes. Mirip seperti kamus kompetensi. Jadi satu poin diturunkan ke dalam pola perilaku. Nah, nanti kita turunkan lagi perilakunya seperti apa. Jadi nanti ada slide untuk kompetensinya. Nah, yang kedua adalah budaya yang diturunkan ke pola perilaku itu harus menjadi pertimbangan pada saat kita rekrut karyawan. Jadi banyak orang interview hanya baca CV, ditanya, oh Bapak ini hanya kerja 1 tahun, kenapa ya? Oh Bapak sebelumnya ini ya posisinya, ngapain aja Pak? Gitu. Ya, interviewnya itu betul-betul mereka nggak melihat apakah orang ini fit dengan budaya perusahaan kita. Jadi perilaku tadi ya harus menjadi pertimbangan kalau pada saat kita meng-hire seseorang. Ya, jangan sampai kita meng-hire seseorang perilakunya tidak sesuai dengan budaya perusahaan kita. Akhirnya capek-capek kita membentuk budaya perusahaan, masuk orang baru, akhirnya terkontaminasi dengan budaya si yang bersangkutan. Yang ketiga adalah kalau kita ingin terbentuk budaya perusahaan, maka perilaku tersebut, pembentukan perilaku tadi harus fireable. Artinya apa? Bagi yang melanggar dikeluarkan, kenakan warning. Jadi harus ada penekanan gitu. Tidak, budaya itu tidak apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu tidak hanya seperti informasi. Ayo bapak-bapak diharapkan untuk bapak ibu melakukan ini. Enggak begitu. Harus ada SOP. Harus ada prosedur gitu. Jadi yang tidak menjalankan ya bisa dikeluarkan, bisa kena sanksi. Budaya itu harus dipaksa. Ya, tidak ada toleransi kalau kita mau betul-betul menerapkan untuk semua karyawan. Yang keempat adalah penerapan budayanya itu harus bisa diukur. Jadi yang seperti saya kemukakan tadi, pada saat kita performance evaluasi jangan cuma kompetensi hard skill aja. Ya. Jangan cuma kompetensi yang hubungannya dengan kerjaan saja gitu ya, skill saja. Itu kita bisa kasih porsi 70%. Tapi kompetensi yang hubungannya dengan budaya,
pola perilaku itu harus ada porsinya 30% gitu ya. Nah, yang kelima adalah budaya atau pola perilaku yang kita terapkan itu harus bisa dilatih. Jadi kita harus punya, jadi jangan panggil, sebaiknya jangan panggil pure dari eksternal, Pak, saya mau budaya perusahaan kita seperti ini, Pak. Tolong di training seminggu, Pak. Nggak bisa gitu. Itu harus diturunkan. Budaya itu adalah sesuatu yang orang tuh mengerti gitu ya. Apa yang kita goal, value apa yang kita mau jalankan. Budaya pelayanan apa yang kita mau. Jadi kalau Bapak Ibu panggil seorang trainer, dikasih waktu seminggu untuk merubah budaya, saya boleh taruhan, Pak. Walaupun taruhan nggak boleh ya. Itu nggak akan terbentuk. Yang keenam itu ada diberikan reward. Jadi poin-poin dalam implementasi penerapan pola perilaku ini untuk membentuk budaya pelayanan tadi harus diberikan reward gitu. Bagi yang menjalankan dapat guest comment, oh Pak Anton gitu sudah melayani kami dengan baik, dengan senyum, proaktif dan punya integritas gitu. Kita kasih reward. Jadi kalau di hospitality ada guest comment yang positif, itu kita kasih reward. Gunanya untuk apa? Yang tadi, memaintain gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Habis ini nanti sebentar ada kuis nih. Oke. Nah, jadi sekali lagi, pembentukan budaya bukan cuma slogan. Ya, jadi pembentukan budaya itu harus jelas, harus menjadi faktor untuk meng-hire orang, harus menjadi faktor untuk mengeluarkan orang bahkan, bagi yang tidak menjalankan itu, dapat diukur, dapat dilatih, dan diberikan reward bagi yang menjalankan atau implementasi budaya tersebut. Next. Jadi perilaku harus ada kata kerja. Jadi kalau kita menurunkan satu value, pola perilakunya apa? Ya, harus ada kata kerja. Ya, jadi jangan proaktif. Nah, proaktif itu apa? Kata kerjanya apa? Contoh, melayani dengan cepat. Jadi satu poin itu kita turunkan menjadi pola perilaku. Sampai sini ada yang nggak jelas. Jadi value dari company itu kita bisa turunkan ke dalam pola perilaku. Nah, nanti ada slide berikutnya. Selain itu apa lagi ya nanti ya? Oke, next. Nah, kalau bekerja dengan sepenuh hati, kata kerja bukan? Ada yang mau kasih komen? Jadi belum. Kalau yang tadi melayani dengan cepat, itu kata kerja. Jadi kalau nanti Bapak Ibu, kalau ada value di perusahaannya, turunkan ke dalam kata kerja itu, turunkan ke dalam pola perilaku itu harus kata kerja. Kalau dibilang bekerja dengan sepenuh hati, pertanyaannya bisa diukur nggak sepenuh hati atau tidak? Bisa dilihat nggak? Bisa jadi pertimbangan untuk kita hire kandidat dari luar nggak? Ya, bisa kita reward nggak? Dari mana pelayanan dengan sepenuh hati itu apa? Jadi banyak slogan-slogan di perusahaan melayani dengan sepenuh hati. Ukurannya apa gitu? Pola perilakunya bagaimana gitu? Ya, oke, next. Jadi nggak bisa ya kalau pola perilaku bekerja dengan sepenuh hati nggak bisa. Oke, next. Nah, kalau udah saya quiz nih. Ya, Bapak Ibu tolong proaktif dari apa yang saya mau ngukur aja, paham atau tidak. Ya, quiz ya, siap nih. Saya nggak ada hadiah nih ya, kalau next time saya siapin hadiah. Oke, coba tolong jawab Bapak Ibu. Berikut ini yang bukan termaksud faktor yang harus terpenuhi dalam terciptanya suatu budaya perusahaan. Suatu budaya. Bapak Ibu, apa tuh? Ayo. Faktor yang harus terpenuhi dalam terciptanya suatu budaya. Silakan. Sebelum saya yang jawab nih. Iya. Jangan. Kasih dulu yang lain. Berikut ini termasuk faktor yang harus terpenuhi untuk menciptakan suatu budaya. Yuk, Bapak Ibu. Letak geografis. Letak geografis. Good. Saya nggak ada hadiah ya. Kalau ada coklat saya kirim nih pakai GoSend. Thank you ya. Oke, yang kedua. Aduh cepet nih yang kedua. Berikut adalah kriteria dalam memformulasikan perilaku organisasi. Kecuali apa nih Pak? C Pak katanya. Good. Pak siapa tadi Pak? Good Pak. Nah, kata Pak Sete ada voucher dari GoPay dari Humanika nih. Boleh tulis namanya Pak di kolom chat Pak, biar dicatat sama panitia. Pak, ada voucher loh Pak. Aduh. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi sebetulnya
service excellence itu bukan terjadi dengan training seminggu tadi gitu ya. Jadi rupanya service excellence itu menciptakan dari mana sih? Budaya dulu kita buat. Budaya yang seperti apa? Turunkan di pola perilaku. Pola perilaku yang seperti apa? Menjadi pertimbangan untuk meng-hire, menjadi pertimbangan untuk mengeluarkan karyawan, dapat dilatih, ya. Terus juga apa? Coba selain itu dapat diukur dan dapat diberikan reward. Ya, sama seperti Bapak Ibu yang sudah berkeluarga untuk menciptakan budaya di anak-anak di dalam rumah tangga kita seperti apa? Ya, jadi harus jelas, ya, sama persis gitu ya. Betulnya budaya di dalam satu keluarga itu adalah miniaturnya budaya dalam perusahaan. Ya, anak-anak harus jelas apa instruksinya. Ya, harus bisa mereka dikasih reward atau diingatkan gitu ya. Sama sebetulnya. Ya. Tapi kalau kita hanya pasang di tembok rumah, ibadah harus rajin melakukan ibadah, sholat tepat waktu gitu. Enggak jalan. Karena apa? Budaya itu terciptanya dari top down, dari leadernya gitu. Jadi perlu dorongan dari top levelnya tadi gitu ya. Sama seperti perusahaan ya. Next, kita maju ya. Nah, sekarang bagaimana peran HRD untuk proses internalisasi budaya itu? Ya, sekali lagi yang kita maksud di sini adalah salah satunya budaya pelayanan. Nah, peran HRD di mana? Nah, sekarang kalau kita lihat tadi sudah jelas ya. Jadi budaya itu adalah harus bisa diturunkan dalam bentuk pola perilaku. Jelas. Nah, sekarang pengelolaan kompetensi gimana? Nah, ini hubungannya dengan kompetensi. Jadi, apakah selama ini job description atau posisi karyawan kita ada nggak di situ kompetensi perilaku? Seorang reception itu harus apa perilakunya? Ada nggak? Ada, Seorang Pak. operator harus seperti apa? Seorang dan seterusnya. Ada pertanyaan, silakan kalau ada yang mau tanya. Boleh Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Boleh langsung open mic aja ya kali ya Pak Fahmi ya. Iya, silakan. Pak, saya izin bertanya. Dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak Chandra, Pak. Pak Chandra, Dari- makasih Pak. Silakan, Pak. Ya. Baik. Jadi untuk ini saya bicara siklus pengelolaan kompetensi. Ya, Ya. alhamdulillah memang kami sedang menjalankan itu, Pak. Ya, Menjalankan good. seperti di produksi itu kompetensi dari dari kualitas dia, kecepatan dia, target gitu kan. Good. Pemahaman dengan mesin, juga teori-teorinya seperti SPK dan lain-lain mereka harus paham itu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, tadi kan bicara seperti non-production atau misalkan administrasi. Nah, itu uji kompetensi apa yang baiknya kita berikan ke mereka karena tidak berhubungan dengan produksi gitu loh, Pak. Oke, good. Dan yang kedua, apakah uji kompetensi mesin itu harus dilakukan setiap tanda tangan kontrak kah atau per semester kah atau per tribulan atau seperti apa? Lebih tepatnya sebagaimana sehingga saya bisa dasarnya saya bisa mempresentasikan ini kepada pimpinan, kepada direksi untuk kita kalau misalkan tiap perpanjangan kontrak, ini saya lakukan tiap perpanjangan kontrak, Pak ya. Ya, ya. Jadi pusing juga, jadi terlalu Oke. banyak potensi gitu, Pak. Betul, betul. Jadi maksud saya minta jawaban kejelasan ini sehingga tadi ada 2 pertanyaan, Pak ya. Yang pertama itu, yang kedua tentang waktu dari uji kompetensi tersebut. Demikian, Pak. Terima kasih. Pak Terima Chandra, kasih Pak Chandra. makasih. Oke, saya Silakan, Pak Fahmi. coba sharing dulu ya, Pak ya. Nah, jadi pertanyaan Pak Chandra sebetulnya slide-nya habis ini nih. Oh, masih panjang. Oke. Oke, Pak Chandra ya, kita Oke. masuk ya. Nah, habis ini nih slide-nya, detailnya, Pak. Makasih Pak Chandra. Saya hold dulu ya tadi. Jadi kompetensi itu kan kita udah tahu ya Pak, semua orang udah tahu lah. Bapak Ibu semua yang ada di sesi ini udah tahu. Kompetensi karakteristik dasar seseorang individu yang menyebabkan kinerjanya efektif atau unggul dalam suatu pekerjaan atau situasi. Nah, kalau kita lihat kompetensi itu kan ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, Pak. Ya, kita saat ini lagi bicara yang terlihat atau tidak terlihat, Bapak Ibu. Tidak. Tidak terlihat.
ya, non visual nih kita nih. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ya. Nah, kompetensi yang terlihat apa sih? Karakteristik penting seperti pengetahuan, keterampilan, mencapai kinerja tinggi tidak cukup. Ya, jadi orang yang Pak Chandra tadi sebut yang mesin, ya, yang mesin, apakah waktunya kapan lagi nih untuk certified lagi dan sebagainya. Jadi kompetensi yang terlihat ini adalah karakteristik dan keterampilan, tapi tidak cukup untuk membedakan seorang yang berada di atas rata-rata. Jadi dalam hal ketenaga kerjaan pun banyak perusahaan yang melihatnya hanya kompetensi teknis aja yang terlihat. Nah, sedangkan yang tidak terlihat inilah, ya, seperti motif, ya, value diri, yang mampu membedakan seseorang yang berada di atas rata-rata untuk berada di atas rata-rata. Nah, jadi sekarang peran kita di HR seperti apa? Kita udah lihat ya, kita udah jelas bahwa pola perilaku tadi. Oh ya, saya tadi lupa menyebutkan pada saat kita mau lihat memfilter pola perilaku karyawan yang melamar ke perusahaan kita, misalnya, kan ada tekniknya antara lain behavior event interview, ya, kita jangan melakukan common interview yang tadi saya sebutkan contohnya gitu ya. Jadi untuk menggali yang tidak terlihat gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kompetensinya seperti apa yang kita mau harapkan? Nah, kompetensi itu, nah ini masuk nih pertanyaan Pak Chandra. Kompetensi itu kan ada berapa nih kompetensi? Yuk, ada yang mau kasih saya pancing satu nih. Pertama, kompetensi fungsional. Yang kedua, kompetensi apa? Bapak Ibu? Yang kedua adalah kompetensi perilaku. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kompetensi peran. Ya. Jadi yang Pak Chandra sebutkan tadi, Pak, ada karyawan di administrasi, kompetensi apa yang harus ditetapkan gitu. Nah, Pak Chandra lihat selain kemampuan skill daripada yang bersangkutan, itu adanya di kompetensi fungsional, Pak Chandra. Ya, di fungsi admin tadi. Tapi juga mesti ada perilaku, Pak. Perilaku yang seperti apa? Admin itu harus seperti apa perilakunya? Ya, perilakunya punya integritas pada setiap menghasilkan laporan dengan akurat, bisa bekerja sama dengan tim, itu ada di kompetensi perilaku, Pak Chandra. Nah, sedangkan kompetensi peran itu ada di setiap level. Sebagai manajer, perannya seperti apa? Kepemimpinannya seperti apa? Jadi, untuk membentuk culture tadi, kita tidak cukup pola perilaku saja, tapi kita kuatkan di kompetensi. Pak Chandra bisa masukkan ke job desk. Kalau kompetensi fungsional kan udah ada ya, pasti Pak Chandra. Nah, masukkan kompetensi perilaku itu, Pak. Setiap jabatan masukkan kompetensi perilakunya mesti seperti apa? Ya, mesti misalkan yang tadi admin ya, Pak. Admin itu mesti seperti apa, Pak? Menyajikan laporan tepat waktu dengan akurat. Kedua, mampu bekerja sama dengan baik. Ketiga, dan seterusnya, Pak. Menjaga kerahasiaan data. Keempat, itu kompetensi perilakunya tadi, Pak Chandra. Nah, sedangkan kompetensi peran tadi adalah level-levelnya. Pastinya level staff beda perannya dengan level supervisor. Beda perannya dengan level manager. Disitulah yang tadi saya sebut di awal, kok mirip seperti kamus kompetensi ya? Nah, pada saat di kompetensi peran tadi, kita buat seperti kamus kompetensi, Pak. Sebagai staff itu, perannya seperti apa ya? Mampu bekerja sama dengan tim, memberikan hasil kerja yang maksimum. Kompetensi supervisor, perannya supervisor apa? Mampu membuat jadwal, mengkoordinir tim yang di bawahnya. Kompetensi manajer seperti apa? Mampu membuat strategic planning. Wah, jadi kompetensi peran itu juga dimasukkan, Pak. Jadi saran saya banyak job desk itu hanya kompetensi fungsional sehingga tidak bisa menjadi penilaian pada saat melakukan performance evaluation. Nah, kalau tidak ada pemaksaan, maka culture itu tidak akan terbentuk. Seperti yang tadi, culture sebagai hireable atau fireable. Untuk mengeluarkan orang pun bisa kalau mereka tidak menjalankan itu. Semoga menjawab nih Pak Chandra. Nah, kedua adalah Pak, untuk kompetensi teknik tadi, waktunya kapan ya, per semester atau sebagainya. Saran saya Pak Chandra berkolaborasi dengan badan atau perusahaan yang memang punya sistem yang memang
sudah terprogram, Pak. Misal ya Pak, kalau K3 itu mesti berapa tahun sertifikatnya diperpanjang. Terus ada bagian mesin mesti berapa tahun gitu. Nah, pertanyaannya Pak, kalau ada karyawan baru gimana ya? Mau tidak mau gitu. Mereka mesti di awalnya mesti dilakukan itu gitu loh, certified-nya atau training ulang gitu. Tapi bagi karyawan yang masih stay, program-program maintenance keahlian atau skill mereka itu dilakukan yang tadi Pak dikolaborasikan sehingga Bapak punya schedule dan ada pihak yang menangani langsung gitu. Kalau tidak nanti Pak Chandra masuk terlalu teknis dan diribetkan dengan itu. Kalau saran saya Pak, ada bagian-bagian yang kita serahkan ke pihak ketiga sehingga kita tetap bisa fokus ke strategik ya. Semoga menjawab nih Pak Chandra. Ada lagi? Kalau enggak saya lanjut. Nah, kompetensi yang terlihat itu adalah kompetensi fungsional Pak. Yang tidak terlihat itu perilaku, peran, dan inti. Nah, coba tolong diperhatikan. Kompetensi yang tidak terlihat tadi kan ada kompetensi perilaku, peran, ketiga kompetensi inti. Kompetensi inti apa sih? Nah, kompetensi inti apa fungsional adalah berupa kompetensi dasar ya, tadi Pak sudah jelas. Nah, kompetensi tidak terlihat itu yang namanya core kompetensi yang ketiga itu. Jadi kadang-kadang lupa ya. Jadi Bapak Ibu, saya masukkan kompetensi perilaku dan kompetensi peran serta kompetensi inti di dalam job desk. Jadi setiap karyawan masuk, mereka sudah tahu perilaku mereka mesti seperti apa. Ya. Peran mereka sebagai supervisor seperti apa. Dan kompetensi inti di perusahaan ini seperti apa. Nah, kompetensi inti bisa diturunkan dari value. Ya, kompetensi inti bisa diturunkan dari value yang di breakdown lagi ke dalam pola perilaku. Jadi Bapak Ibu, saya tidak bahas kompetensi, tapi saya hanya flow bagaimana membentuk budaya pelayanan, corporate culture, dan bagaimana menguatkannya. Nah, menguatkannya ini dengan memasukkan ke dalam kompetensi, ya, kompetensi perilaku, peran, dan inti tadi. Oke, kalau ada pertanyaan tolong ya. Nah, kompetensi inilah yang membedakan nanti. Ya, jadi tidak bisa sekali lagi untuk pembentukan budaya pelayanan atau corporate culture di sini atau service culture di sini tidak bisa hanya slogan, tapi selain kita masukkan ke pola perilaku, kita training dan seterusnya juga kita ikat di setiap posisi dengan kompetensi perilaku, peran, dan inti ini. Oke, next, saya lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, kompetensi inti yang dimaksud apa? Menjabarkan nilai-nilai organisasi. Jadi, culture organisasi itu terbreakdown ke setiap karyawan. Tidak ada pilihan, tidak ada sukarela. Tadi saya menemukan kalimat sukarela, nggak ketemu tadi. Jadi yang namanya culture itu pemaksaan, Pak. Tidak ada sukarela. Ayo tolong, bagi yang sempat, gitu. Nggak ada begitu. Jadi, kompetensi ini harus, yaitu menjabarkan nilai organisasi ke dalam sikap, mental, perilaku, dan seterusnya. Memiliki keunggulan kompetitif. Jadi seperti tadi, value inilah yang membedakan satu perusahaan satu dengan yang lainnya. Next, kita maju. Jadi kompetensi inti ini adalah kompetensi pembeda dari setiap perusahaan. Nah, next, kita maju. Nah, contoh kompetensi inti apa sih? Nah, ini kita breakdown dari value. Misalkan kompeten, integritas, proaktif. Nanti diturunkan. Jadi kalau yang kompeten, integritas, proaktif itu sikapnya mesti seperti apa? Bicara dengan data, bertindak berdasarkan fakta, saya adalah apa yang saya ucapkan, melakukan perbaikan. Ya, nanti perilakunya seperti apa? Senantiasa memberikan hasil yang maksimal, karena punya integritas, menjunjung tinggi kredibilitas. Jadi yang tadi pola perilaku tadi supaya menjadi budaya itu kita breakdown, ya, kita training, ya, kita evaluasi, kita kasih rewards. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjut. Jadi dari kompetensi turunin ke sikap mental, turunin ke pola perilaku. Ya. Nah, next. Nah, sekarang masuklah lebih dalam lagi ke fungsi HR. Sekarang HR mesti gimana nih? HR itu ada 4 yang untuk menjamin bahwa budaya di perusahaan tersebut, ya, yang tadi saya bilang, kalau kita fokus ke budaya pelayanan dan sebagainya, ada 4 faktor yang harus dilakukan HR. Yang pertama adalah dari sisi rekrutmen. Yang kedua, performance appraisal. Yang ketiga, melakukan training. Dan yang keempat, reward. Kita masuk satu-satu ya. Nah, rekrutmen.
perhatikan ya, nanti ada kuis lagi nih. Barangkali ada voucher lagi ya. Panitia mungkin ada voucher. Nah, pada saat rekrutmen, kadang-kadang kita hanya skill aja. Nah, sekarang mulai saat ini, pada saat kita merekrut, itu harus ada skill dan value. Ya, jadi nggak bisa hanya skill lagi. Tapi kita pastikan bahwa perilaku orang tersebut masuk ke dalam budaya perusahaan yang kita mau bentuk ini. Ya, nah, jadi pastikan kandidat mempunyai budaya yang selaras dengan budaya perusahaan yang kita akan bentuk. Next. Nah, hasil survei 10-15% itu karyawan yang aktif disengage. Hasil survei. Nah, 70% itu yang engage. Yang 15% sisanya adalah aktif engage. Jadi kalau dalam perusahaan itu kita bisa golongkan, kalau dalam engagement survei, 15 yang aktif disengage, suka gosip, suka bikin informasi yang bikin karyawan resah, itu 15%. Yang 70% engage, tapi yang paling engage sisanya 15%. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kesalahan rekrutmen ini menambah aktif disengage. Akibatnya akan merusak budaya di perusahaan kita, bahkan merusak yang tadi budaya service yang akan kita berikan ke customer ya. Tolong dilihat. Nah, next. Nah, kalau ada pilihan ya kotak satu, tolong Bapak Ibu lihat kotak satu. Kalau ada kandidat yang perilakunya pola perilakunya positif, ya, dan di sini ada value-nya yang juga positif, ya. Jadi kalau Bapak lihat di sini ada 4 kotak nih. Ada yang perilakunya nggak bagus, ya. Ada yang punya potensi tapi value, ya. Saya ulang lagi. Ada yang potensi bagus tapi value-nya juga bagus. Value itu nilai dirinya, ada konsep-konsep yang dia jalankan, pola perilakunya. Ada juga yang kotak kedua, ya potensinya nggak bagus tapi value-nya bagus nih. Orang ini mau belajar, jujur nih, ya orang ini punya integritas nih, gitu. Yang kotak ketiga, potensinya nggak bagus, value-nya juga nggak bagus, ya pasti kita nggak terima lah. Kotak keempat, potensinya bagus, value-nya nggak bagus. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Ayo, quiz. Ayo Bapak Ibu. Pertama dan kotak kedua, Pak. Kotak kedua, pilih yang Pertama dan kedua. Yang dipilih pertama dan kedua. Iya, Pak. Kenapa? Kenapa tuh, Bu? Kenapa? Nah, Karena jawabannya positif, value positif, potensi positif, value positif lebih bagus untuk kita mengembangkan. Kalau yang kedua, potensialnya dia agak kurang, tapi value-nya dia bagus. Mudah-mudahan dengan culture yang bagus, maka potensinya akan berkembang. Ini teman saya nih kayaknya nih, Wiis ya. Iya Pak, maaf. Ya Allah, Bu Is ini adalah tim saya di tahun berapa ya? 7 tahun lalu. Wah, thank you Bu Is udah hadir. Wow. Oke, suaranya saya kenal. Oke. Nah, ternyata kalau saya disuruh pilih yang mana? Ayo, ada lagi nggak selain Bu Is? Kotak 1, kotak 2, ada lagi nggak? Ada beda pendapat nggak? Pak Roynaldi mungkin? Pak Roy? Atau Pak Renaldi? Kotak berapa yang dipilih kalau kita meng-hire orang? P itu potensi, V itu value. Oke, saya jawab langsung deh. Iya, Ibu Iis benar. Ya, sesuai, Pak. Betul, berarti tim Bapak. Jadi kita lihat lagi, kalau kita mau membentuk culture, ambillah orang yang value-nya udah match dengan budaya yang akan kita bentuk. Ya, oke, next. Nah, yang kedua adalah komunikasi. Ya, tadi yang pertama udah jelas ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat rekrutmen. Jadi untuk mempertahankan budaya, filternya adalah rekrutmen. Nah, yang kedua, komunikasi. Gimana kita mengkomunikasikan budaya yang akan kita bentuk ke karyawan, itu harus kompetensinya intensif gitu. Jadi kalau kita mau merubah sesuatu, bukan merubah, mau memperbaiki atau meningkatkan budaya pelayanan, komunikasinya harus tetap jelas. Bikin change agent. Ya, dev head kasih jadi sebagai change agent. Kita meeting, kita evaluasi, kita berikan reward. Itu komunikasinya mesti terus-menerus. Jadi budaya itu nggak bisa sekali sosialisasi, kita training, kita tinggalkan, nggak bisa. Ya. Jadi harus ada role model.
harus ada rewards, harus ada penalti, harus ada SOP, terus begitu. Nah, kedua komunikasi. Nah, yang ketiga adalah kalau kita lihat pada saat kita menilai itu 70% skill dan 30% value. Jadi ingat Bapak Ibu yang performance appraisalnya masih pakai skill saja, 100% skill, saya sarankan nilailah value mereka, nilailah pola perilaku mereka. Ya, sehingga mereka merasa pola perilaku yang mereka jalankan dihargai, menjadi faktor bahwa mereka dinilai. Oke, keempat, training and development dan reward system. Jadi tadi sudah dikomunikasikan, ya, dari rekrutmen komunikasikan dan juga appraisalnya dilibatkan value-nya. Yang keempat adalah training and development dan juga berikan reward system. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Ada quiz nih. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Jadi fungsi HRD itu yang tadi ya, jelas ya. Dari tahap rekrutmen, kita udah jelas ya. Rekrutmen, performance appraisal, training and rewards. Ada yang mau ditanya sampai sini? Kalau nggak, ada quiz. Jadi bukan hanya slogan ya Pak, benar-benar Yes. dimatengin dari awal, kemudian Yes. jadi kompetensinya, sampai dengan jadi kompetensinya. Kadang kan Yes. di perusahaan tuh Pak, mereka pecah-pecah nih Pak, yang orang budayanya sendiri, yang bikin kompetensi sendiri, nggak align. Sama dengan Case-nya Bu, kayak gitu. Mbak, ini ada lelucon baru, Bu. Bikin KPI masing-masing. Udah, itu lucu aja. Iya, nggak ada duduk rembuk bareng Nggak gitu ya. ada. Kan harusnya Jadi rembuk kalau mau kemana sih arahnya gitu. benar, saya tanya, KPI sales gimana? Oh, revenue Pak, 25M tahun ini KPI-nya. KPI F&B gimana? KPI front desk gimana? KPI-nya nggak nyambung, Bu, semuanya gitu. Yang ada yang tadi gitu. Makanya ini contoh bagus ya, Bapak Ibu. Contoh bagus, budaya aja kita mesti ada elemennya gitu. Dari mulai penurunan pola perilaku, dari mulai apa bisa diturunkan dengan kata kerja dapat hireable, diikat lagi di kompetensi. Kompetensi itu fungsional, perilaku, sama peran, diikat lagi di situ. Wah, itu top banget deh. Itu kita nggak usah susah-susah kok. Itu udah keharusan, dan kita bikin lagi change agent-nya. Change agent itu yang menjadi role model, yang menilai gitu. Kasih reward system gitu. Ya, jadi jelas. Oke, sekarang ada quiz nih. Quiz ketiga. Ayo Bapak Ibu. Hadiahnya nggak besar sih Bu, lain kali hadiahnya kita siapin motor ya Bu ya. Supaya langsung jawab ya. Oke, ini bercanda ya. Oke, next. Coba tolong dijawab di antara poin berikut yang bukan termasuk organizational process yang berhubungan langsung dengan pembangunan dan pelestarian budaya. Apa coba? B, Yang Pak, financial reporting. Good. 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 Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Mana yang di hire? Ayo. Tadi baru nih. Mana yang di hire? Kalau Kotak kita tiba karyawan, mana yang di hire? Kotak 1 dan kotak 3. Oke, kita lihat ya. Salah. 3 dan 4, Pak. 1 value-nya kurang, Pak. Ini sengaja posisinya saya tukar, Pak. Ibu Iis ketawa tuh tadi. Oke. balik. Ditipu dikit ya, Pak. Aduh. Oke, sampai sini ada dikit lagi dia. Thank you. Nah, selesai. Ada pertanyaan? Yuk. Mungkin Bapak Ibu, nih kesempatannya ingin bertanya atau mungkin ingin diskusi seperti Diskusi itu. yuk, diskusi. Ini bukan belajar kok, sharing. Diskusi. Mungkin ada pengalaman di organisasinya masing-masing gitu ya Pak ya? Ya. Ditanyakan atau bisa kita diskusi sharing di sini. Ada yang mau kasih masukan? Atau ada yang mau ditanya? Nah, saya tambahkan deh. Jadi, hubungannya dengan excellent service. Jadi, tadi terlihat ya, HR perspektif di dalam meningkatkan service pelayanan itu udah terlihat tuh. Ya, udah terlihat gitu loh. Bagaimana kita membentuk service pelayanan yang excellent, flow-nya seperti apa sih gitu. Yang pertama tolong ingat tuh ya. Pertama tadi kan ada service level ya, standar, expected, ya, sampai unbelievable. Kita mau di mana dulu? Kita tuju dulu. Nah, dari kita tuju itu, kita evaluasi yang sekarang ini seperti apa,
kita turunkan pola perilakunya, kita ikat lagi di kompetensi, kita awasi, kita reward, udah gitu. Ya, jadi itu shortcut-nya gitu. Sampai sini ada yang mau tanya atau ada yang mau kasih masukan? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ini sebetulnya menarik sekali ya Pak, karena akarnya nih, Udah gitu. awalnya, kalau misalnya udah mateng, nanti sampai KPI, sampai semuanya tuh udah Betul. runtutannya tuh udah jelas gitu ya Pak Betul. ya. Bu Anissa, kadang-kadang sebagai HR, kadang-kadang kita kalau ditanya budaya perusahaan, corporate culture, atau budaya pelayanan, itu kan pikirannya kadang-kadang terlalu jauh ya. Ya. Dari mana nih? Dari mana nih? Bikin SOP kah? Gimana nih? Nah ini udah ada shortcut gitu, udah selesai. Jalanin aja. Oke, ada Kadang pertanyaan tuh Bapak Ibu? bahasanya keren Pak. Kenapa? Itu bahasanya keren. Logonya tuh pas kita masuk, taruh depan, logonya udah keren. Wow. Disingkat lagi Pak. Nah, di pintu gerbang karyawan ada tuh Bu Anissa. Kami mempunyai integritas dan wah, masuk gerbang perusahaan udah ada. Itu hanya nama. Itu hanya slogan. Oke, sampai sini ada yang mau kasih input? Silakan Oke. Bapak Ibu. Ada yang mau kasih tambahan? Yuk. Halo. Ini ada. Mungkin Pak Oke. Fahmi talking coba. Pak Fahmi Bapak Roynaldi sepertinya bicara. Pak Roy. Silakan Pak Roy. Oke. Oke. Ya, oke. Bukan Yuk. ya. Ya, silakan. Bapak Ibu. Ini sebetulnya menarik sekali loh Bapak Ibu. Kalau Mau tambah misalkan boleh ya, Bu? silakan Pak, silakan Bu. Yang dijabarkan menarik banget karena itu sangat nyata di banyak perusahaan dan hotel sih. Jadi cuman slogan, terus value dan missionnya dikantongin, suruh ngapalin, tapi dalam prakteknya itu tidak terjadi. Itu emang benar sih. The real. Nah, Memang tapi agak betul. poinnya adalah HR ini punya kekuatan nggak untuk meyakinkan? Nah, Ya. HR yang bagaimana? Kita nih HR yang bagaimana? Atau HR leader yang bagaimana? Selama ini kita tiba-tiba nih, habis sesi ini hari Senin bikin presentasi. Budaya perusahaan ini harus dibentuk gini gitu ya. Nggak bisa gitu loh. Ya, sulit sih. Makanya kompetensi kita sebagai HR itu sudah direspek belum oleh perusahaan selama ini? Tiba-tiba kita ngomong tentang budaya perusahaan, sedangkan kita sendiri nggak punya integritas gitu. Itu yang menjadi tantangan terbesar HR tuh di situ. Bagaimana peran role model khususnya para pemimpin dalam membangun budaya organisasi ini kunci nih Pak. Wow. Dari siapa pertanyaannya? Pak Seta sepertinya nih. Nih Pak Seta guru saya nih nanya ke murid nih. Pak Seta, Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat ya Pak? Nah, bagaimana peran leader sebagai role model? Itu jelas sekali. Perubahan itu dari top. Ya. Perubahan itu bahkan tadi saya ceritakan ada satu rumah sakit, ya, satu rumah sakit besar. Dia minta saya kasih training. Pak, tolong training mengenai customer service, Pak. Saya bilang di depan, Bu, training mengenai customer service itu saya hanya di depan ya Bu, di level yang Ibu staff ya. Tapi sebetulnya supaya terbentuknya customer service yang excellent, itu budaya dulu diciptakan Bu. Jadi para leader ini juga harus mendukung, mensupport, memberikan contoh, meng-effort, membicarakan setiap hari. Gitu. Jadi budaya itu sudah menjadi topik keseharian leader pada saat mereka briefing dan mereka memberikan contoh. Jadi sekali lagi, kalau tidak ada komitmen dari level atas, ya kita sebagai seorang HR menggaung-gaungkan perubahan budaya, service budaya, nggak akan jalan. Jadi saya sering info dengan HR leader, saya bilang dekati pucuk pimpinan, karena power kita di situ untuk membuat perubahan. Begitu pucuk pimpinan kita sudah jelaskan, ya benefitnya untuk perusahaan kalau kita menjalankan ini, dan akhirnya goal. Akhirnya setuju, kita minta, Pak, tolong ya Pak, berikan saya power Pak. Gimana supaya program ini tetap berjalan dan tolong saya jelaskan dulu ke Bapak, sehingga Bapak menjadi role model. Itu baru jalan ke bawah tuh. Setiap level diharuskan. Ya, jadi sekali lagi, Pak, ada pertanyaan gini, Pak,
kalau levelnya manajer ke bawah aja gimana Pak? Nggak jalan. Mesti ada level yang di atas itu sebagai role model, ya. Karena budaya perusahaan tersebut itu adalah keseharian aktivitas. Yang namanya budaya adalah aktivitas yang dijalankan oleh mayoritas. Bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka berinteraksi dengan tamu, itu aktivitas yang dijalankan terus-menerus. Jadi kalau tidak ada empower atau tidak ada dorongan atau support dari para leader, itu nggak akan terjadi. Leader bilang kita mesti punya integritas. Pada saat ada masalah, leadernya nggak masuk gitu, atau melempar masalah ke tim yang lain. Nggak akan jalan. Jadi leader adalah orang-orang yang kita jadikan change agent gitu. Jadi apa yang saya lakukan adalah mereka saya masukkan ke grup change agent. Saya minta pimpinan tertinggi itu, saya bilang, Pak, saya butuh support Pak dari Bapak, dan saya butuh support dari para leader Pak. Fungsinya ini Pak, saya bikin tuh deskripsinya, fungsinya para leader seperti ini Pak. Kalau leader ini tidak berjalan Pak, ke bawahnya nggak akan jalan. Karena leader itu sebagai bridge Pak, sebagai jembatan dari goalnya Bapak diturunkan ke bawah. Sebagai jembatan budaya apa yang kita ingin terapkan, turunannya ke bawah Pak. Jadi fungsi yang Pak Seta tadi sebut, mention, fungsi leader itu total mutlak. Dan fungsi leader orang pertama yang kita harus berikan pemahaman dan kita minta mereka melakukan dulu. Jadi leader adalah sebagai center point-nya, sebagai role modelnya. Sekali lagi, saya cuma minta tolong Bapak Ibu yang hadir di sesi ini, fungsi kita harus menjadi pembeda. Ya, kalau Bapak Ibu HR, fungsi kita harus ada kontribusi yang jelas. Ya. Betul. Jadi saya bukan ngomong banyak ya, tapi saya prihatin gitu. Fungsi HR director, tapi yang dijalankan hanya, maaf ya, Operasional ya Pak ya. operasional, halo gitu ya. Jadi udah gitu nggak mau belajar ya, nggak open mind gitu ya, nggak grow mindset gitu. Kesian perusahaannya. Jadi sekali lagi, jadilah seorang HR yang bisa memberikan dampak yang jelas ke perusahaan, bisa terukur. Ya, disitulah bisa dirasakan keberadaan kita. Orang-orang tumbuh, perusahaan juga berkembang, culture-nya terbentuk, di situ baru kita terlihat fungsi HR. Cukup Bu Anissa dan Pak Seta. Terima kasih Pak Fahmi, luar biasa sekali. Mulai dari visi, kemudian value, kita bentuk budayanya, kita turunkan dengan kalimat-kalimat yang Pola kata perilaku. kerjanya dan reliable, dan tentu saja terukur. Yes. Bahkan nantinya di ujungnya jadi penilaian dan juga Yes. menentukan misalkan ada yang tidak sesuai dikeluarkan dan sebagainya ya Yes. Pak ya. Yes. Luar biasa sekali.